Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Dimanapun Anda berada, shalom semuanya. Saya percaya damai sejahtera Tuhan berserta dengan kita, amin. Amin. Saya percaya kasih karunia Tuhan itu yang menguatkan kita semua, amin. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, dan kesetiaanmu tegak seperti langit. Saudara, saya percaya kesetiaan Tuhan ada buat kita, amin. Yes. Apapun kondisimu saat ini, Tuhan setia kepada engkau. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau tetap setia kepada kami. Sekalipun terkadang kami gak setia sama Engkau. Yes, Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan cintamu yang tidak terbatas bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudara, fokuskan hati dan pikiranmu. Dimanapun kau saat ini, apapun kondisimu saat ini. Mari ingat semua kebaikan Tuhan. Yes. Mari ingat semua apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidupmu. Amin. Dan mari kita mengucap syukur atas kebaikannya. Mari angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Allah yang baik, Allah yang setia. Kami Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik Tuhan. Kau setia. Apapun yang terjadi terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kan Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memandang kami indah di mata-Mu Bapa. Yesus Engkau Yesus, Kau telah memulai segala yang baik di yang dalam baik dalam. semua yang baik dari Engkau Tuhan. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh,
setia dalam-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita katakan sekali lagi, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Oh, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Kau yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar Mari kita menyembah Tuhan, sebab Dia layak untuk dimuliakan. Bersyukur sebab Kau setia. Kau setia Tuhan. Mari katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku Tuhan. Agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu Tuhan. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersuka karena Engkau Bapa. Kami bersuka cita karena Engkau hadir bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, saya percaya damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita semua. Amin. Amin. Kita percaya the joy of the Lord is in us. Amen. Yes. We're gonna sing this song. Again I say rejoice. Come on. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Come on. Woo! Hey! Mari semua katakan, come bless the Lord. Come bless the Lord.
Come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His holy name, declaring His. Oh, that man will praise Him. Oh, that man would praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Hey! Woo! Hallelujah! Come bless the Lord. Come bless the Lord. Worship Christ the Lord. His holy name, declaring His good. Oh, that man would praise Him. Oh, that man would praise Him. Come on. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, one more time we say rejoice. Oh, and again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Mari kita bersuka kepada Tuhan, sebab janjinya itu ya dan amin buat kita, amin. Kita tahu bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin. Here we go. Let all will say, oh, that man would praise Him, would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would praise His name, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man would pray. And again I say, mari kan goyangkan badanmu. Would praise His to the ends of the earth. Oh, that man would praise it to the ends of the earth. Come on. Oh, would praise His name to the ends of the earth. Oh, that man. And again I say, one more time, and again I say, come on, clap your hands. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Come on, hey. Can I say rejoice? Hallelujah. Rejoice. Say rejoice. Saudara, ada satu hal, firman Tuhan berkata, ada sesuatu yang bisa mengalahkan dunia ini. Yang bisa mengalahkan segala jenis penyakit apapun itu. Yaitu apa? Iman. Kita percaya iman yang ada di dalam kita itu hidup dan mengalahkan semua masalah kita. Amin. Come on. Woo. Hey. Katakan, bersama Tuhan. Beri kami kuasa, hidup membawa terangnya, melakukan perkara yang besar.
Denganmu Tuhan. Yang apa? Yang berikan kemenangan. Iman mengalahkan dunia. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan. Takkan gentar hatiku. Takkan apa? Melebihi kekuatan. Come on. Kami kan mengangkat tinggi panji-panjimu. Dimanapun kami ditetapkan, namamu Tuhan. Kemenangan, hey, ada di pihakku. karena firman-Mu teguh langkahku. Kau tak biarkan ku sendirian, Seperti fajar kau. tak bersinar. Hey! Woo! Semua katakan woo! Woo! Hey! Woo! Woo! Hey! Katakan bersama dengan Tuhan. Come on. Bersama Tuhan. Yang beri kami kuasa, That's right. hidup membawa terangnya. Yes. Melakukan perkara yang besar. Denganmu Tuhan yang berikan kemenangan. Iman mengalahkan dunia. Bukti dari segala yang aku. Mari katakan. Akan gentar hatiku. Akan. Here we go. Come on. Oh, kami kan. Serukan kau Tuhan, Angkat tinggi panji-panjimu. Dimanapun kami ditetapkan, namamu Tuhan. Katakan kemenangan ada di pihak setiap kita. Hey! Pihakku, karena firman-Mu teguh langkahku. Kau tak biarkan ku sendirian. Seperti fajar kau kan bersinar. Woo! Haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua. Untuk GKKD Jakarta atau dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Senang sekali bertemu dengan Anda yang ada di tempat ini dan secara online juga. Kita mengucapkan selamat hari Minggu untuk semua GKKD. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, silahkan duduk. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, saudara. Ibadah minggu kita untuk minggu depan itu juga akan diadakan tetap secara online dan juga saudara bisa menontonnya tetap di YouTube di channel GKKD Jakarta atau di channel GKKD Shouters untuk yang di GKKD Shouters. Oke? Pengumuman yang kedua, pemuritan dan persekutuan kita tetap berjalan seperti biasa. Jadi saudara bisa tetap melakukannya secara online juga. Itu sebabnya saudara bisa menggunakan aplikasi Zoom supaya saudara bisa terhubung satu dengan yang lain secara online baik persekutuan maupun kegiatan pemuritan. Pengumuman yang berikutnya juga saudara, kita tetap memperhatikan himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distance. Kalau saudara lihat yang ada di tempat ini juga duduknya agak berjarak, itu karena kita juga melakukan social distance. Jadi kita memperhatikan apa yang kita sedang lakukan, jarak amannya 1,5 meter. Jadi saudara bisa juga melakukannya di keseharian kita kalau kita keluar rumah. Pengumuman yang berikutnya saudara, mari kita tetap memperkatakan informasi yang membangkitkan iman. Jadi memang ada banyak informasi yang benar, memang ada banyak informasi yang tidak salah, yaitu mungkin ada jumlah korban di sini atau siapa yang sakit di daerah ini, tetapi itu tidak membangkitkan iman. Karena
Firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya biarlah perkataan yang keluar dari kita itu yang membangkitkan iman dan bukan yang menciptakan ketakutan. Satu lagi untuk kita yang terakhir, untuk semua kita yang mau memberikan persembahan atau memberikan persepuluhan, saudara bisa lihat nomor rekening di depan. Nomor rekening BCA atas nama Agnes BP, saudara bisa bayarkan ke situ, atau kita bisa scan dengan QR code dari OVO, saudara. Nanti kepada kita akan diberikan QR-nya, dikirim ke grup masing-masing, jadi saudara bisa membayarkan juga lewat OVO. Untuk di seluruh GKKD, saudara bisa, nanti GKKD masing-masing akan memberikannya ke para jemaat. Itu aja pengumuman untuk hari ini. Terima kasih, tetap semangat karena kita keluar lebih daripada pemenang. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Sebelum kita memberikan persembahan, kita percaya bahwa kita perlu memberi dengan iman, amin. Bukan sebuah rutinitas kalau kita memberikan buat Tuhan, memberi persembahan buat Tuhan, kita percaya apa yang kita tabur itu akan kembali 30, 60, 100 kali lipat. Salah satu alasan untuk kita memberi, saya mau bagikan di 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, mari kita sama-sama baca ya. 3, 2 baca. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya cukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa ini bukan hanya memperlebar kerajaan Allah, ini bukan hanya sekedar menyumbang ke rumah Tuhan seperti menyumbang charity, tapi sebenarnya ini adalah ungkapan syukur kepada Allah. Ungkapan syukur ada 2. Yang pertama adalah ucapan syukur karena apa yang Tuhan telah berikan buat setiap kita. Atas hari yang Dia berikan kepada kita, kesempatan yang baru yang Dia ulang-ulang berikan kepada kita. Amin. Pertolongan yang Dia berikan kepada kita, pembelaan yang Dia lakukan di setiap aspek hidup kita. Dan bukan hanya itu saja, melainkan ucapan syukur atas apa yang masih Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Firman Tuhan berkata di Yosua 21 ayat 45 dikatakan dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Firman Tuhan katakan tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Itu sebabnya kita mengucap syukur bahwa apa yang kita harapkan pasti terjadi. Apa yang kita ucapkan itulah yang akan jadi kenyataan. Amin. Itu sebabnya kita memberi korban syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan takut memberi karena Tuhan jamin dan pelihara setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kami kan bangkit serukan Kau Tuhan dan angkat tinggi panji-panji-Mu. Dimanapun kami ditetapkan, nama-Mu Tuhan pasti bersinar. Kemenangan ada di pihakku, karena firman-Mu teguh langkahku. Kau tak biarkanku sendirian, seperti fajar Kau kan bersinar. Haleluya, saudara. Kebenaran firman Tuhan itu yang akan meneguhkan setiap kita, amin. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
berbaring dan memulai hari, Kau ada di sana. Kasih-Mu di tiap musim hidupku, terangi malamku, teduhkan siangku, Kau ada di sana. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, Kau ada menuntun langkahku, mengangkat hidupku. Tak ada satupun dapat pisahkan dari kasih-Mu. Percaya ku aman dalam janji-Mu. Ku percaya penuh Tuhan, ku percaya teguh Tuhan, Kau ada di sana. Yes, haleluya. Haleluya. Katakan, Kau ada di hembusan Di hembusan nafasku saat ku berbaring dan memulai hari, Kau ada di sana. Oh, terima kasih sebab kasih-Mu. kasih-Mu Di tiap musim hidupku, terangi malamku, teduhkan siangku. teduhkan siangku. Kau ada di sana Tuhan. Ada di sana. Mari angkat tanganmu dan katakan, sekalipun lipun ku berjalan Berjalan lembah, Kau ada menuntun langkahku, mengangkat hidupku. Oh, tak ada satupun yang dapat memisahkan kami. dapat pisahkan Haleluya. dari kasih-Mu. Percaya ku aman dalam Kami aman di dalam Kau Tuhan. Ku percaya. percaya penuh Haleluya. Tuhan, Ku percaya. ku percaya teguh Tuhan, Kau ada di sana. Mari kita katakan sekali lagi. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Ada satupun dapat pisahkan dari kasih-Mu. Percaya
Mari sama-sama kita katakan sambil mengangkat tangan kita. Mari saudara dimanapun kau berada saat ini. Mungkin sedang bersama-sama dengan keluargamu di rumah, duduk. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Tidak kemelaratan, tidak sakit penyakit, tidak penyakit sampar yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena kami percaya di dalam Engkau kami aman Tuhan. Oh, ku percaya penuh Tuhan, ku percaya teguh. Kau ada di sana. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bisa tenang menikmati kasih Tuhan. Kami bisa tenang menikmati kemurahan Tuhan. Mana yang kau berikan kepada bangsa Israel 40 tahun. Itu yang membuat mereka, kaki mereka tidak pernah, betis mereka tidak pernah sakit. Badan mereka tidak pernah lelah. Baju mereka tidak pernah rusak. Karena mana mahan firman yang kau berikan setiap pagi. Firman yang kau berikan setiap hari meneguhkan kami. Bahwa kami dikasihi, kami tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya sedetik pun. Terima kasih Bapa. Kami mau tenang di dalam perlindungan sayap Tuhan. Karena itu adalah tempat terbaik untuk kami dapat berlindung. Mari setiap kita yang percaya berkata, amin. Amin, amin, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dimanapun Anda berada. Sudah pasti Anda sedang berada di rumah. Saya harap Anda tidak berada di jalanan. Mendengarkan live, mendengarkan delay khotbah ini, ibadah ini. Saya harap Anda sedang tidak ada di mall. Saya harap Anda sedang ada di rumah bersama-sama dengan keluargamu. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini, silakan. Judulnya adalah Kesanalah Orang Benar Berlari. Judulnya adalah Kesanalah Orang Benar Berlari. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Saya selalu mengatakan setiap kali kita mendengar firman Tuhan, yang muncul adalah kasih. Anda tahu Anda dikasihi setiap kali Anda mendengar Tuhan, Anda akan merasa dicintai Tuhan. Setiap kali Anda mendengar firman Tuhan, kalau Anda merasa dicintai Tuhan, maka semua perkataan Tuhan Anda jadi percaya. Karena Anda tahu Anda dikasihi. Tidak ada rancangan yang buruk yang Tuhan rancangkan kepada Anda. Yeremia 29 kata firman Tuhan. Karena saya tahu rancangan Tuhan tidak ada yang buruk satupun tentang saya. Itu sebabnya saya merasa dikasihi. Jadi saya percaya dengan apa yang Dia katakan. Lalu yang berikutnya timbul, yang ketiga adalah harapan. Harapan timbul karena ada janji.
firman Tuhan. Harapan timbul karena percaya. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani, firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman adalah pondasinya, baru kita membangun harapan. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita lihat dari 3 Yohanes, silahkan. 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dimanapun saudara berada, ini adalah doa kami para penatua saudara, doa kami para gembala saudara kepada setiap saudara dimanapun saudara berada. Kami berdoa supaya kau baik-baik saja, kata firman Tuhan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, as your soul prosper, we pray that you may prosper, kata firman Tuhan, as your soul prosper. Tapi dengarkan ayat ini, lihat ayat ini baik-baik. Dikatakan dengan jelas, kita prosper, tubuh kita prosper, kata firman Tuhan, as your soul prosper. Jadi yang pertama kali harus prosper adalah jiwamu, adalah pikiranmu. Banyak anak Tuhan mau prosper badannya, mau diberkati, mau sehat, tetapi dia nggak menjaga jiwanya. Dia hidup dalam ketakutan, dia hidup dalam kekhawatiran. Sesungguhnya kamu tidak bisa prosper, kamu tidak bisa berkelimpahan, kamu nggak bisa baik-baik saja. Jadi kalau kamu mau baik-baik saja, kata firman Tuhan, it always start from inside out. Dari dalam keluar. As your soul prosper first, and then it will come out. Jiwamu baik, lalu tubuhmu baik. Amin. Tapi iblis juga tahu tentang ini. Itu sebabnya di dalam kitab Efesus 6, firman Tuhan katakan, oleh sebab itu kenakanlah selengkap senjata Allah supaya kamu bisa melawan tipu muslihat iblis. Kenapa iblis? Senjata iblis terakhir adalah tipu muslihat. Medan peperangannya iblis, tipu muslihat adanya di pikiran. Jadi kita tahu kenapa iblis menyerang pikiran. Iblis itu sudah powerless karena firman Tuhan katakan semua senjata iblis itu telah dilucuti. Amin. Dia itu hanya seperti a roaring lion, dia itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita lihat, nggak ada singa yang menyerang mangsa, yang mengejar mangsanya ngaum-ngaum. Semua singa kalau menyerang mangsanya, dia pasti mengendap-endap. Tapi kenapa dia mengaum-ngaum? Tujuannya cuma satu, membuat kita takut. Membuat domba takut. Karena domba takut, dia akan keluar dari kawanan. Tempat terbaik domba adalah bersama dengan gembala. Tapi ketika dia takut, dia akan pergi keluar dari kawanan. Dia pergi menjauh dari gembala sehingga dia menjadi santapan yang paling empuk bagi singa. Serangan iblis itu ditaruh di dalam pikiran kita. Supaya kita menjadi takut, supaya kita menjadi khawatir. Karena kalau sudah khawatir, Bapak Ibu, kita akan melakukan banyak hal yang salah. Ada satu hamba Tuhan di Alkitab yang hidup di dalam kekhawatiran. Namanya Ayub. Ayub 3 ayat 25. Saya ceritakan ini dengan cepat. Ayub 3 ayat 25 firman Tuhan katakan, Ayub bilang begini, yang kutakutkan itulah yang mendatangiku, yang kucemaskan itulah yang menghampiriku. Jadi Ayub ini hidup dalam ketakutan. Ayub 3 ayat 24, dia mengatakan begini, keluh kesahku itu seperti air. Dia mengeluh setiap hari kayak orang makan, dia ngeluh setiap hari. Jadi orang takut, apa yang nggak bisa dia kontrol? Lidahnya. Benar? Makanya dia katakan ayat 25, yang kutakutkan itulah yang mendatangiku. Yang kucemaskan itulah menghampiriku. Lalu lihat, ayat 26. Ayub ini orang yang gak prosper jiwanya. Dia kaya tapi jiwanya gak prosper. Ayub 3 ayat 26, firman Tuhan katakan apa? Dia bilang begini, aku tidak bisa beristirahat. I cannot find rest, katanya. Aku tidak bisa mendapatkan ketenangan. Kaya Ayub, punya banyak kambing domba,
punya banyak restoran mungkin, punya banyak hotel mungkin. Tapi yang dia tidak punya adalah damai sejahtera. Dia hidup dalam ketakutan. Lalu lihat, kenapa sih iblis buat kita takut? Persis ceritanya sama seperti Ayub. Lihat Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan begini. Kalau kita takut, kita tuh tidak punya kasih. 1 Yohanes 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih di sini bukan kasih kita kepada Bapa, tetapi itu adalah agapau. Agapau itu adalah kasih Bapa kepada kita. Kalau kita takut, kita nggak merasa dikasihi Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat 17, dikatakan begini. Dalam hal inilah kasih Tuhan sempurna di dalam kita. Kalau kamu percaya pada hari penghakiman. Dalam bahasa Gerika, dalam bahasa Yunani, hari penghakiman itu disebutnya krisis. Hari yang krisis. The trial day katanya, hari pencobaan. Kapan hari pencobaan? Maybe today. Maybe the end of the month. For some people, maybe the trial day is the end of the month. Hari ujung bulan. Tapi kita sekarang sedang merasakan hari yang krisis, hari penghakiman, the trial day. Saudara bisa merasakan semua orang ketakutan. Ada banyak orang ketakutan. Lalu kata firman Tuhan, karena sama seperti Dia di sini adalah Yesus, seperti itulah kita ada di dunia ini. Apa saudara? Kasih Bapa kepada Yesus sama dengan kasih Bapa kepada saudara. Amin. Amsal 26, nah ini yang saya bilang tadi. Kalau kita hidup dalam ketakutan, firman Tuhan katakan begini. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan gak akan kena. Gak ada alasan gak akan kena. Jadi dia perlu alasan untuk sampai ke orang. Oh karena dia bersentuhan, oh karena ini bagi dia, karena dia nggak higienis, kira-kira begitu ya. No. Semua kutuk akan sampai ke orang harus ada alasan. Apa yang terjadi sama Ayub? Ayub, firman Tuhan katakan, perhatikan, Amsal 18 ya. Amsal 18 katakan nih, hidup dan mati adanya di mana? Di ujung lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. That's why Ayub yang tukang komplain, Ayub yang tukang mengeluh, tiba-tiba dia bilang begini, nah loh yang gua takutin, yang saya takutkan sekarang datang. Jadi Ayub tuh setiap hari begini, gimana ya kalau orang Midian datang ke rumah saya? Gimana ya kalau anak-anak saya berpesta, tiba-tiba mereka mati semuanya? Gimana ya kalau begini kekayaanku hilang? Jadi setiap hari Ayub itu mengeluh, lalu tiba-tiba dia bilang begini, nah loh yang kutakutkan itu sekarang yang datang. Jadi saudara, firman Tuhan katakan kepada semua anak Tuhan, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan katakan kepadamu telah kuberikan kuasa. Untuk menginjak ular, megang kalajengking. Mungkin kalau ada orang Manado di sini, memakan ular, makan kalajengking, makan kelawar. Mungkin ya, ada orang Manado, atau orang Batak, Ambon, bukan hanya menginjak, tapi memakan. Benar ya? Tapi firman Tuhan katakan semua kuasa, segala, kata firman Tuhan, kalau ibaratnya Tuhan menginvestasikan sesuatu, investasinya itu sudah dia berikan semuanya. Sekarang ada sama siapa? Sama anak-anak Tuhan. So stand up dong anak-anak Tuhan. Stand up anak-anak Tuhan. Lalu kata firman Tuhan, Markus 11, firman Tuhan katakan ayat 23, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah. Jadi bagaimana cara melepaskan kuasa, saudara? Ngomong dong. Ngomong dong. Semua mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, it always start from ngomong. Tidak ada yang terjadi di dunia ini, kata firman Tuhan, tanpa firman. Nah, mari kita lihat, dalam bahasa asli, penyakit sampar itu dibilangnya dever. Soresnya, akar katanya adalah dalet, bet,
lalu dikatakan rest. Persis sama dengan davar. Davar itu adalah firman. Yang berbeda cuma huruf hidup, jadi spellingnya sama, tapi soresnya, huruf matinya, akar katanya sama. Dalet, bet, dan res. Tinggal pengucapannya aja yang berbeda. Jadi penyakit sampar, penyakit yang menular itu disebutnya juga dever. Firman atau sabda, firman yang diucapkan itu disebutnya dengan davar, atau saudara bisa baca di layar kaca saudara, kira-kira begitu ya. Saya masih belum terbiasa nih. Davar itu adalah ucapan yang sangat kuat, powerful katanya, menciptakan dan menghasilkan segalanya. Nangkep ya? Apa yang saudara tangkap? Yang tadi saya ngomong ya. Oke. Kehilangan fokus. Apa kabar saudara yang ada di Kuningan? Ini GKD Kuningan. Apa kabar GKD Ciledug? Apa kabar rekan-rekan yang ada di Jakarta Utara, di Depok, di Jakarta Timur 1, Timur 2, dimanapun saudara berada, Serpong, Souters, dengarkan baik-baik, ternyata sampar, penyakit sampar dan firman, itu diucapkannya dengan cara yang sama. Jadi penyakit sampar itu adalah perkataan negatif yang diucapkan, tetapi firman adalah perkataan yang powerful yang diucapkan anak-anak Tuhan. Oh, jadi semua perkataan yang kita ucapkan itu ternyata diperhitungkan. Yang satu diperhitungkan sama Tuhan, yang satu diperhitungkan sama iblis gitu loh. Mari kita lihat, ada satu pepatah orang Ibrani bilangnya begini, if he has a headache, let his occupy himself with Torah. Jikalau kamu katanya pusing, sakit kepala katanya, bahasa Indonesianya minumlah paracetamol, bukan. Dikatakan penuhilah dirimu, isilah dirimu dengan Torah, firman. Itu pepatah orang Ibrani. Jadi kita tahu kalau kita sakit, tahu nggak jawabannya? Karena kita kekurangan firman. Karena firman itu juga dikatakan dia adalah morpe. Firman itu adalah obat, kata firman Tuhan. Dalam bahasa Ibrani ditulisnya morpe, tapi dalam bahasa Indonesia dibilangnya adalah obat. Firman itu adalah obat, kata firman Tuhan. Nah, sesuai dengan tema, nah kita baru mulai firmannya. Jadi saudara yang tadi masak Indomie, yang sedang lagi masukin telurnya, ini saatnya kamu ambil telurnya, taruh di Indomie sambil duduk, karena kita baru mulai. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saya akan ceritakan kenapa Mazmur 91. Semua orang sekarang sedang membahas Mazmur 91. Tapi tahukah kamu, Mazmur 91 itu selalu diucapkan oleh bapak-bapak Yahudi sebagai doa penjagaan bagi keluarganya. Bahkan ada satu ibadah yang mereka hanya menaikkan doa Mazmur 91. Saya akan mulai cerita itu. Firman Tuhan katakan dalam nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dalam bahasa Ibrani kata menara adalah migdal. Migdal itu adalah shelter, tempat istirahat, tapi juga tempat perlindungan. Jadi pada waktu itu kira-kira gambarnya begini. Jadi ada satu tempat penampungan, bisa jadi penampungan domba, bisa jadi tempat peristirahatan tentara, tapi tempat itu hanya kecil saja, lalu ada satu menara tinggi. Nah pada waktu menara itu dibangun, tujuannya cuma satu, menjaga. Supaya ngapain? Di sekeliling mereka ada orang yang sedang menggembalakan domba, atau ada juga tentara. Jadi kalau mereka sedang dikejar-kejar musuh, satu-satunya solusi mereka, nggak ada jawaban yang bisa mereka cari selain ke Migdal. Mereka harus lari ke Migdal karena di atas Migdal sudah ada para penjaga
yang akan menyerang orang yang mengejar orang yang sedang ketakutan ini. Kita sama-sama tahu orang yang berlari ke menara ini semuanya karena takut. Kalau saudara takut, saudara harus lari ke Tuhan karena di sanalah tempat terbaik kita. Kesanalah orang benar berlari. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 itu adalah tulisan di Alkitab yang paling banyak menulis nama Tuhan. Kenapa? Jadi menara ini itu adalah Tuhan. Jadi dia digambarkan adalah Tuhan. Kalau kita pergi ke sana, kamu aman, lalu kamu ngapain? Kamu akan rest. Karena Mazmur 91 ditutup dengan umur panjang, aku akan mengenyangkan engkau. Kau akan melihat kebaikanku, kata Tuhan. Kau akan kenyang tapi umur panjang. Maaf, umur panjang tapi kenyang. Saudara mau nggak umur panjang tapi lapar? Umur panjang tapi sakit-sakitan? Hidup enggan, mati nggak mau. Kata firman Tuhan, Mazmur 91 ditutup dengan umur panjang aku akan mengenyangkan engkau. Tapi ayat satunya ditulis begini saudara. Lihat, ini Alkitab yang menulis nama Tuhan paling banyak. Ada 4 dia tulis. Mazmur 91 ayat 2 dikatakan begini. Orang yang dalam lindungan yang maha tinggi. This is the first. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. The second. Akan berkata kepada Tuhan. The third. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Lihat saudara, ada 4 fungsi dari menara ini. Jadi yang saudara baca, Amsal 18 itu merefer ke menara. Menara ini merefer ke Tuhan, lalu Daud menuliskannya di dalam Mazmur 91. Jadi kalau saudara membaca Mazmur 91, itu di-refer dari Amsal 18. Lihat saudara, yang pertama dikatakan dia adalah El Elyon. Gak ada yang lebih tinggi dari dia. Kalau saudara pergi ke rumah sakit, saudara dinyatakan sakit, lalu saudara akan bilang gini, let's find the other opinion. Benar gak? Let's find the other doctor. Kalau saudara masuk ke satu rumah sakit, lalu saudara bilang, dokternya katakan, kamu punya sakit A. Saudara akan bilang gini, find the other doctor. Kita kan nggak bilang, find the other tabib. No, kita akan bilang, cari dokter yang lain. Saudara akan bergerak ke rumah sakit yang lebih mahal. Saudara akan mungkin pindah ke Singapura. Lalu end up di Jakarta lagi mungkin ya. Tuhan adalah yang paling tinggi. Jadi kalau saudara sudah dengar dokter yang paling tinggi, makanya dia menyebut dirinya tabib di atas segala tabib. Kalau saudara sudah dengar dia, saudara butuh nggak opini yang lain? Saudara butuh pendapat yang lain. Dalam Kejadian 14, waktu itu Abraham datang setelah dia mengalahkan Kedorlaomer, dia datang, ini kali pertama dicatat tentang El Elyon yang maha tinggi. Makanya Abraham mempersembahkan kepada Melkisedek, Allah yang maha tinggi. Dia bilang yang maha tinggi, waktu dia datang saudara, gak ada yang lebih hebat dari kamu katanya. Saya gak butuh opini yang lain. Tuhan bilang, kamu sembuh. Kamu gak butuh opini yang lain. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang ngomong begini, tapi bang faktanya bang, fakta virus corona ini begini bang, penularannya cepat, kita harus begini. Iman gak bergerak karena fakta. Dengar baik-baik, Lazarus sudah mati 4 hari. Marta melihat dengan mata sendiri yang berkata, Tuhan Yesus sudah mati 4 hari dia. Gak usah dibangunkan, gak usah lagi, sudah busuk. Semua karbol, disinfektan, hand sanitizer, yang sekarang harganya mahal itu, sudah gak bisa Tuhan Yesus, sudah gak bisa.
Lalu Tuhan Yesus bilang ini, faktanya dia sudah mati 4 hari. Tuhan Yesus bilang, dia tidur. Ucapkan apa yang saudara harapkan. Jangan seperti Ayub yang dia ucapkan ketakutannya. Karena yang kau ucapkan itu adalah masa depanmu. Waktu Tuhan melihat orang yang sakit 28 tahun di Bethesda, saudara, orang sudah sakit 28 tahun. Ibaratnya gini, sakitnya itu sudah nikah sama dia gitu loh. Kan orang suka ngomong begini ya, saya sudah, Pak ini sakitnya sudah lama Pak, udahlah Pak, lebih tua lagi dari Pak Pendeta, sudahlah gak usah didoakan. No. Tuhan Yesus gak peduli faktanya, 28 tahun dia sakit, Tuhan cuma bilang begini, angkat tilammu. 38 tahun. Bukan 28 tahun, 38 tahun. Karena 10 tahun lagi, 10 tahun berikutnya extend. Sudah 12 tahun perempuan itu sakit pendarahan. Faktanya 12 tahun dia sakit pendarahan. Faktanya. Saudara bayangkan orang yang pendarahan, sama seperti orang menstruasi saudara. Menstruasi beberapa hari, minggu mungkin ya. Beberapa minggu, perempuan itu letihnya luar biasa. Ngamuknya, oh enggak ya, anak Tuhan enggak ada ngamuk. Diam sih, tapi ngeremas piring gitu ya. Makan beling, enggak. Itu sudah enggak enak saudara, tapi ini 12 tahun. Tapi Tuhan tidak berjalan dengan fakta. Orang suka bilang begini, berhikmat dong, berhikmat. Dengar saudara, kamu mengabuse kata itu. Hanya karena kamu enggak punya iman, hanya karena kamu enggak percaya firman Tuhan, and then you play with this word, berhikmat. Tuhan tidak melakukan itu. Faktanya sedang ada badai, kapal sudah mau tenggelam. Kemarin kami waktu di Galilea, ini kali pertama saya melihat badai di Galilea yang bisa menenggelamkan. Ini privilege saudara. Buat saya privilege, tapi buat orang di sana ini mencekam. Tapi for me this is a privilege. Waktu saya lihat, itu benar semua kapal harus menepi, dan waktu kami lihat kami sudah menepi, kemudian kami jalan 15 menit, itu ombaknya luar biasa. Saya kebayang kapal yang kami naiki pasti lebih besar daripada kapalnya Tuhan Yesus yang pada waktu itu. Dan tahu saudara, Tuhan Yesus ngapain? Faktanya sedang ada badai, tapi apa yang dia lakukan? Tidur. Harusnya dia ngapain? Doa semalam-malaman kan supaya badainya turun. Enggak tuh. Dia ngapain? Find the rest for his soul. Itu yang paling penting buat kita. Lihat saudara, kalau Tuhan sudah ngomong, saudara gak butuh opini orang lain. Kalau Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, kamu gak butuh orang lain. Saudaraku dengar baik-baik, Tuhan itu Jehovah Rafa. Bagaimana mungkin ada orang yang ngomong corona itu datang dari Tuhan. Dia adalah kesembuhan, tapi juga sekalian penyakit. Itu sebabnya anak Tuhan kehilangan harapan. Tahu gak karena apa? Karena yang mau nyembuhin, dia juga yang bikin sakit. Atau banyak anak Tuhan yang ngomong, Tuhan yang kasih kita miskin. Bagaimana mungkin dia menyebutnya the Jireh. The Jireh, Jireh itu artinya kecukupan. Dia gak menyebut dirinya the lackness or the poverty. No, dia menyebut dirinya, no, not the giant. The Jireh, kecukupan. Jadi kalau saya datang sama Tuhan, saya dicukupkan. Kalau saudara tahu dia adalah opini terakhirmu, saudaraku, kau harus datang sama Tuhan. Kalau kau sekarang hidup dalam ketakutan, tempat perlindunganmu adalah menara itu. Namanya adalah yang maha tinggi. Namanya adalah yang kedua, El Shaddai. Pada waktu itu, ini pertama kali terjadi. Nama Tuhan disebut El Shaddai, pada waktu itu Abraham umur 99 tahun. Lalu Tuhan bilang begini, dia datang lalu bilang begini, tahun depan kamu sudah punya anak. Umur 100 tahun punya anak, impossible. Tapi Tuhan bilang begini, ada enggak yang lebih kuasa daripada aku? Nangkap gak saudara? Tapi dokter sudah ngomong, ada enggak yang lebih kuasa dari aku? Tapi penyebaran, ada nggak? Oh kalau begitu kita keluar dong bebas, makan semuanya ini bersentuhan dengan semua. No, don't play stupid.
Tuhan bilang, saudara umur panjang di tangan kanan kita, benar? Umur panjang di tangan kanan kita. Lalu saudara naik motor, ngebut di perempatan. Saudara bilang, umur panjang ada di tangan kananku. Lalu saudara langsung buka mata, berdiri. Saudara akan duduk di pangkuan Abraham. Don't play stupid. Iman tuh nggak careless, dia nggak kehilangan kasih. Amin, saudara. Lucu kali ya, bangun, siapa ini? Abraham. Wah, kenapa? Kamu sudah di pangkuan Abraham. Saudara, nama Tuhan adalah yang maha kuasa. Nggak ada yang lebih kuasa dari dia. Dia adalah nama above all names. Saudara sebut, mungkin sekarang kalau disebut corona. Saya kemarin waktu di Israel, kami jalan, saya cukup tersinggung waktu mereka bilang, be careful, corona. Saya di lift, lalu ada orang Itali, lalu dia bilang ini, from China, Wuhan katanya. No, from Indonesia. No corona katanya. Saya mau batuk, saudara mau. Lalu merangkul mereka berdua. Dengan rangkulan kasih tentunya. Tapi sekarang saya bisa mengerti betapa bagi sebagian orang ini hal yang menakutkan. Tapi saudara, nama Tuhan adalah yang maha kuasa. Yang ketiga, dia menyebut Tuhan. Sering kali kita bilang, ya Tuhan, ya ampun. Itu sebabnya nama itu jadi gak ada kuasa, saudara. Tuhan itu, dia bilang gini, aku itu selalu ada. Makanya dia ada di dalam kita, firman Tuhan katakan, bahwa kehadirannya selalu bersama kamu. Saudara pergi ke kiri, Tuhan bilang apa? Di kiriku ada teng-dedeng, di kanan pun kau. Tolong diedit itu agak fals. Saudara kemanapun, di situ ada Tuhan, saudara. Itu sebabnya tempat perlindunganmu terbaik adalah datang ke Tuhan. Pada saat kau ada di sana, kau menemukan your resting place. Tuhan bilang, now you are safe. Kamu sekarang aman. Now you safe with me. Kamu sekarang aman bersama-sama dengan saya. Yang ketiga, yang keempat, dia bilang namanya adalah Elohai. Kata itu saudara mengungkapkan bahwa Allah memilih untuk bergaul secara intim. Saya sudah katakan masalah kekristenan itu cuma satu, saudara. Berhubungan intim sama Tuhan. Kalau saudara intim sama Tuhan, saudara jadi punya respon yang benar. Karena semua yang kita lakukan itu karena mendengar. Ada banyak orang yang selalu bilang, yang penting kalau anak Tuhan melakukannya, melakukan. No. Karena semua yang kamu lakukan, it always start from your hearing. Jadi yang dibenarkan adalah mendengarnya. Itu sebabnya Tuhan menyebut dirinya adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya. Kalau kamu copot dari rantingnya, kamu gak intim, kata Tuhan, kamu gak akan berbuah. Itu sebabnya Tuhan menyebut dirinya adalah gembala yang baik, kita adalah dombanya. Benar? Kalau kamu bersama dengan aku akan kubaringkan di padang rumput yang hijau, kau akan kubawa ke air yang tenang, kau akan segarkan jiwamu. Tapi kalau kamu sendiri, Mazmur 23 ayat 4, kamu akan berjalan ke dalam lembah kekelaman. Sekarang aku mau berjalan sendiri. Now you go to the valley shadow of death. Ini kamera ngikut gak ya? Lalu lihat saudara, kalau saudara mengenal 4 nama ini, and then you go to the next chapter, dia bilang begini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Saudara pernah lihat nggak orang yang terjerat dari perangkap burung? Ini sangat berbeda ayatnya dengan ayat 5. Kalau terjerat perangkap burung, burungnya itu dia makan terpikat gitu loh. Dia memang salah dia. Memang salah dia. Wah memang salah kamu, makanya Tuhan hajar kamu. No. Yohanes 3 ayat 18, di dalam Kristus tidak ada penghakiman. Yohanes 3 ayat 18. Roma 8 kata firman Tuhan, dalam
Di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Di dalam Yohanes 3 ayat 18 juga mengatakan hal yang sama. Kristus datang bukan untuk menghakimi kamu. Amin, saudara. Jadi justru ngapain? I will save you. Aku akan menyelamatkan engkau. I will rescue you. Makanya dia disebut Savior, penyelamat. Savior, dia penyelamat. Savior itu penyelamat tapi orang Batak. Savior, he is the real Tuhan yang kedua, dari penyakit sampar yang busuk. Mungkin kamu sekarang tertimpa dalam banyak masalah. Karena kamu yang salah. Tapi dengarkan saya baik-baik. Tuhan tidak datang untuk mengungkit mencari dosamu. Firman Tuhan katakan dalam Roma 5, firman Tuhan katakan, bahkan dia datang ketika kita masih berdosa. Lalu pertanyaannya, dosa apa yang bisa membuat Tuhan membenci kamu? Karena dia mengasihi kamu bahkan ketika kamu masih berdosa. Stop mendengarkan yang salah. Ada orang yang mengatakan kamu sekarang menerima yang buruk ini karena Tuhan sedang menghajar kamu. Tuhan sedang mendidik kamu. Tuhan sedang di dalam Kristus, dengarkan baik-baik, tidak ada lagi penghukuman. Yohanes 1 kata firman Tuhan, setiap orang jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan karena keinginannya sendiri. Yohanes 1 ayat 15 kalau saya tidak salah. Lalu yang dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Saudara perhatikan, justru dia melindungi orang yang salah ini. Justru orang yang tadinya sudah terjebak. Saudara tahu ya, terjebak, biasanya orang terjebak karena salahnya sendiri, benar ya? Ya saya kira investasinya benar Pak, tapi saya terjebak. Saya tertipu, ya karena salah saya sih. Tahu gak Tuhan ngapain? Dia akan melindungi engkau di bawah kepak sayapnya. Kesetiaannya, perhatikan. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tahu gak? Kalau kamu ngomong soal faithfulness, Tuhan selalu bilang begini, sekalipun kamu tidak setia, aku tetap akan setia. Karena aku tidak bisa menyangkal kesetiaanku. Tidak ada dosa yang bisa menyangkal kesetiaan Tuhan kepada saudara. And then ayat 5 dikatakan firman Tuhan begini. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap. Saudara perhatikan, waktu gelap itu artinya saudara nggak tahu. Tiba-tiba jalan, lalu saudara bersentuhan dengan orang yang kena COVID-19. Atau saudara mungkin bersentuhan dengan orang yang sedang menderita penyakit lain. Saudara dengarkan baik-baik. Saudara nggak tahu itu, saudara nggak bisa melihat itu semuanya. Firman Tuhan katakan begini, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Benar ya? Sekarang saudara bisa ngerasakan ini, penyakit menularnya ngamuk. Saudara akan bilang begini, kalau kau kenal siapa Tuhanmu, kalau kau kenal dia adalah yang maha tinggi, yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang selalu bersama dengan engkau. Dia adalah Allah yang mau intim dengan engkau. Saudara akan bilang begini, 1000 orang rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku. Saudara akan bilang begini, highlight, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Saudara akan mulai ngomong setiap hari, semua itu tidak akan pernah menimpa aku. Aku aman di dalam Tuhan. Aku aman di dalam Tuhan. Saudara, ketika saudara melakukan social distancing, saudara diam di rumah, saudara bilang, aku aman. Selalu saudara mulai berdoa untuk anak-anak murid saudara, anak-anak pemuritan saudara. Saudara mulai berdoa untuk anak-anak di persekutuan saudara. Saudara mulai melepaskan berkat. Lihat saudara, kalau saudara tenang, kalau saudara penuh dengan damai sejahtera, saudara akan melakukan hal yang sama. Saudara akan berkata sama semua orang, saudaraku yang kekasih, aku berdoa kepada engkau supaya engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. So it always start from your mind. Itu sebabnya saudara, ini waktu yang baik saudara datang ke Tuhan. Intim sama Tuhan, kenali dia sebagai Allah yang maha kuasa. Kenali dia sebagai Allah yang maha tinggi. Saudara nggak perlu opini orang lain. Saudara nggak perlu mendengar opini siapa. Saudara, kalau Tuhan sudah ngomong, dia yang paling tinggi. Kalau saudara sekarang bilang,
impossible Tuhan, nggak mungkin kondisi keuanganku begini, kondisi kesehatanku begini, nggak mungkin. Hei, waktu Tuhan datang sama Abraham, umurnya 99 tahun. Tuhan bilang begini, emang ada yang lebih tinggi, emang ada yang lebih maha kuasa dari aku? Saudaraku, kalau kau kenal siapa Tuhan, kau akan tenang di dalam janji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapkan perjamuan, saudara, kita akan melakukan perjamuan. Bagi beberapa orang, perjamuan adalah, roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Saudara baca ayat firman Tuhan ini. Roti bukan lambang, tapi itu adalah the body of Christ. Roti itu bukan lambang, itu adalah tubuh Kristus sendiri. Ketika saudara memakan roti dan meminum anggur, anggur itu adalah darah Yesus sendiri. Saya menganjurkan setiap jemaat Tuhan, setiap kali kamu memakan roti dan anggur, meminum anggur, kamu sedang melakukan intimasi dengan Tuhan. Apa yang sedang kita lakukan? Ketika saya melihat roti, ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Tuhan Yesus dipukul, meninggalkan bilur-bilur. Lalu saudara bilang, Yesaya 53, dan oleh bilur-bilur itu aku menjadi sembuh. Dia dipukul, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagiku. Dia diremukkan supaya aku diselamatkan. 2 Korintus katakan firman Tuhan, dia yang kaya rela telanjang miskin. Tubuh Tuhan Yesus itu telanjang, saudara, naik ke kayu salib supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan, saya sedang melakukan hubungan dengan dia. Mari sama-sama siapkan roti dan anggur, saudara. Jika di rumah saudara cuma ada roti, roti tawar, dan ada jus something, saudara bisa menggunakannya. Tapi for next, saudara siapkan, saudara bisa pesan online dimanapun. Saudara sedang melakukan hubungan yang intim ketika kamu melakukan perjamuan. This is not the symbol, but this is the body and the blood of Christ. Ketika dia mengambil roti, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dia memecah-mecahkannya. Lalu dia berkata, ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Saudaraku, ketika dia dipecahkan, dia meninggalkan bilur-bilur. Dan oleh bilur-bilur itu tubuhmu sehat. Kau yang sakit ketika kau memakannya, kau berkata, now I am healed. Terima kasih Tuhan, I am healed. Lalu iblis akan bilang, tapi kamu kan sakit. No, firman Tuhan katakan, aku telah sembuh. Tubuh Tuhan Yesus telanjang supaya kita yang miskin. Dia yang kaya dimiskinkan supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ketika kau makan roti ini, kau sedang menerima kesembuhan bagi tubuhmu. Amen. Kau sedang menerima berkat bagi bisnismu, pekerjaanmu. Karena Yesus mati supaya kita menerima kemurahannya. Mari kita sama-sama makan roti yang ada di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah darahku yang tertumpah bagi engkau. Darah Tuhan Yesus yang menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan oleh penebusan darah Kristus kau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Ayat 14, dia yang telah dikuduskan itu, kata firman Tuhan, telah disempurnakan. Ayat 17 berkata, and I will remember your sin no more. Karena darah Yesus telah menguduskan engkau. Dan Yesus berkata, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaranmu. Sehingga engkau dan saya hari ini menjadi anak Allah, layak memanggil dia Abba, ya Bapa. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita.
Yesus, kau turun dari tahta surgamu, tinggalkan mahkota dan kemuliaanmu untuk jadi korban penebus bagi diriku. salibmu terlukiskan dalam hatiku. Yesus, kau turun dari tahta surgamu, tinggalkan mahkota dan kemuliaanmu untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salibmu terlukiskan dalam hatiku selalu. Untuk setiap saudara yang sedang menonton, mari bangkit berdiri. Untuk setiap saudara yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, peluk keluargamu. Dengarkan doa saya. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Yes, Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau yes, bahwa kau tidak pernah ditinggalkan. amen, Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, yes, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. amen, Diberkatilah engkau di dalam pernikahanmu, yes, diberkatilah engkau di dalam bisnismu, amen, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, Amin. diberkatilah engkau di dalam studimu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Dengarkan saya baik-baik. Kau akan melihat 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Semua itu tidak akan pernah menimpa engkau. ya, Dengarkan saya baik-baik. Firman Tuhan katakan, dengan umur panjang aku akan kenyangkan engkau, Amin. sehingga engkau dapat melihat kebaikan yang dari Tuhan. yes. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Oh, sekarang ku memuji, sekarang ku memuji Allah yang setia, oh yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah, agar indah, agar indah bagimu, oh, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.